Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Lestari Handayani, guru IPA SMP Muhammadiyah 3 Depok, sekaligus mahasiswi PPG IPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 angkatan ketiga. Berikut video pembelajaran praktek PPL pertama saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk pagi ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Iya. Mas Radit, ketua kelasnya berdoa dulu, memimpin doa. Kita memulai pelajaran pada pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semangatnya kita jargon Mugadeta. Yo, mana tangannya? Siap? Siapa kita? Mugadeta. Oke, Mugadeta juara. Oke, siap. Sebelumnya sudah kita pelajari kalor dari definisi, kemudian kalor itu dapat mengubah suhu dan wujud zat. Maka hari ini kita khusus belajar yang ini, konduksi, konveksi, radiasi. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Percobaannya apa? Nanti percobaannya kalian merebus air di kompornya masing-masing. Nah, perlu diingat nanti ketika kalian melakukan percobaan, pakainya kompor api ya, bukan kompor yang listrik, atau merebus air pakai panci listrik atau apa saja yang dinilai pada pertemuan pagi hari ini, yaitu kejujuran kalian, kemudian disiplinnya. Karena tadi Bu Novika mau menilai keterampilan kalian saat praktikum, saat diskusi maupun saat presentasi. Nah, kemudian aktif. Nah, aktif itu kalian boleh angkat tangan atau raise hand. Kalau di Zoom itu kalian raise hand jika akan bertanya atau akan ingin presentasi begitu. Saatnya pretest. Oke. Pretestnya masih ingat ya caranya mengerjakan live worksheet? Anak-anakku masih ingat? Masih, Bu. Oke, sekarang kita amati video berikut ini. Videonya tentang apa? Coba Mas Eldivo, silahkan. Mengapa kita bisa merasa hangat saat di sekitar api unggun? Oh ya, kenapa ketika di dekat api unggun kita merasa hangat? Nah, apa itu pengertian atau definisi dari kalor? Nah, coba dibaca Mas Desta Alip. Sama tidak suhu dengan kalor? Kalau suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Iya, Mas Katara. Sedangkan kalor itu energi Oh iya, yang betul. bisa diterima dan dilepas. Sip, masih diingat Mas Katara. Mari kita melakukan eksperimen perpindahan kalor. Nah, di grup Zoom atau room Zoom itu selama 15 menit. Nah, kalian silakan melakukan percobaan di dapur, di kompor, merebus air sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Kita lanjut ke breakout room ya. Seperti kemarin sudah latihan kita. Mohon kalau ada notifikasi di HP kalian atau di laptop kalian untuk join di Zoom-nya masing-masing, di kelompoknya masing-masing, silakan klik join. Iya, Bu. Ya, ayo yang ke dapur siapa yang merebus air?
dapur siapa? Ada yang atau ditinggal sebentar laptopnya nggak apa-apa. Nanti kalau kembali lagi, yuk. Mas Katara dan Mbak Audea. Mbak Queen masih nggak bisa masuk ya? Oke, kelompok 4 tadi mana? Mas Gilang ya tadi yang lagi. Mas Gilang. Mas Gilang apa Mas Desta tadi yang lagi merebus air? Boleh dilanjutkan Gimana, ya? Bu? Sip, begitu. Ditunggu sampai mendidih sekitar 15 menit. Ini baru 5 menit. Oh, Mbak Najwa yang lagi praktek. Oke. Mbak Najwa, Mbak Kazu. Presentasi. Aduh, Mak. 2 menit lagi kita kembali ke Zoom utama ya. Saya tak Bu. ke ruang Zoom utama. Revalina nggak bisa masuk breakout room ya. Mbak Revalina Iya Bu, nggak bisa. nggak bisa lagi. Oh, oke. Berarti nanti ikut diskusi setelah ini ya. Mas Eldivo ya, tadi yang kelompoknya Mas Gilang, Mas Eldivo bukan? Iya Bu. Oke, bisa presentasi Mas Eldivo? Bisa Bu. Oke, coba di share screen. Berarti saya sendiri ya Bu yang presentasi buat kelompok. Mas Eldivo share screen dulu, nanti yang membacakan boleh anggotanya yang lain. Karena Oke, Bu. temannya yang lain nggak pakai laptop. Rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kenapa kita bisa merasakan panas di sekitar kompor? Iya, terus. Mengapa panas bisa mengalir ke air sehingga air bisa mendidih? Terus. Mengapa air saat mendidih bisa menguap? Oke, ke bawah. Nah, anak-anakku yang lain bisa sambil menyimak, nanti ketika ada jawaban yang beda boleh didiskusikan. Kalian angkat tangan, yang beda mana disampaikan kelompoknya kalian jawabannya apa. Terus ceritanya gimana? Pertama, saya menyalakan kompor dan menaruh panci berisi air. Iya. Dan ketika saya menyalakan kompor, saya sudah bisa merasakan hangat pada tubuh saya. Karena itu adalah radiasi dari api kompor. Oh gitu, oke. Itu jawaban dari kelompoknya Mas Eldivo. Sekarang jawaban pertanyaan diskusinya. Benda manakah yang berperan sebagai sumber kalor? Api. Oke, terus yang menerima kalor? Bagian atau benda apa saja yang menerima kalor? Panci dan air. Terus bagian yang melepas kalor? Gagang panci. Oke. Coba gantian yang lain yang menjawab. Nomor 4. Kelompok lain coba siapa yang mau menjawab? Kelompok 4. Yang ada Bu, Yang mana? yang bagian atau benda apa saja yang menerima kalor. Iya. Punya Mas Katara Itu. apa saja? Ada panci untuk wadah air, Heeh. terus air, Iya. sama kita yang berada di dekat kompor. Oh ya, tadi kalau tempat Mas Eldivo jawabannya 2 ya, yang menerima kalor itu air dan panci atau gagangnya itu ya. Dari Mas Katara ditambah tubuh kita juga menerima kalor. Betul, bagus sekali tambahannya Mas Katara. Kalau kata di awal keaktifan kalian dinilai. Yuk. Karena tubuh merangsang panas dari sekitar. Nah, sip.
Mbak Revalina, pinter nih. Tadi nggak bisa masuk breakout room, tapi bisa menjawab ya. Sudah belajar nih Mbak Revalina. Karena tubuh panas yang masuk ke tubuh gimana? Karena tubuh merangsang panas dari sekitar. Tubuh merespon panas dari sekitarnya. Iya, berarti kaitannya dengan termoregulasi itu tubuh menerima panas dari api atau ketika kalian di sekitar kompor, kemudian tubuh itu mengeluarkan keringat untuk mempertahankan atau menstabilkan tubuhnya supaya suhu tetap konstan atau supaya badan kita itu tidak terlalu panas, maka panas yang kita terima dikeluarkan melalui keringat. Begitu sebaliknya kalau kita di tempat yang dingin. Nah, ketika kita di tempat yang dingin, kita itu tidak berkeringat. Kenapa? Karena tubuh kita mempertahankan kalor supaya tetap berada di tubuh kita, kalornya tidak keluar, kita supaya tetap hangat gitu. Bahkan kita masih tarik selimut biasanya kalau di tempat yang dingin supaya kalornya terperangkap gitu, tidak keluar dari tubuh kita. Nah, itu kaitannya dengan termoregulasi atau kemampuan tubuh kita dalam mempertahankan atau menstabilkan suhu tubuh. Nah, itu sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke kesimpulan? Ada tidak? Kalau belum berarti kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira kesimpulan dari percobaan atau kegiatan kita hari ini apa saja? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Najwa, silahkan. Kesimpulannya adalah perpindahan kalor terjadi dari api yang panas ke panci, air, dan tubuh kita. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara di mana partikel-partikel zat perantara tersebut tidak berpindah. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor karena aliran zat yang dipanaskan. Jadi dari kegiatan kita pagi ini kita dapat belajar perpindahan kalor itu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Maka tadi ada benda yang melepas kalor dari yang suhunya tinggi ke benda yang menerima kalor, suhunya rendah itu menerima kalor. Kemudian perpindahan panas secara konduksi itu melalui zat perantara, biasanya zat padat. Kemudian kalau zat padatnya itu berupa logam atau konduktor, maka panas merambat lebih cepat. 2 menit lagi sebelum tutup pelajaran, silahkan dikerjakan, boleh di scan atau pakai link yang saya bagikan di grup WA. Kalian menemukan kesulitan di mana? Karena materinya suhu dan kalor sudah selesai, maka besok minggu depan kita ulangan harian 1, suhu dan kalor. Nah, kita jargon. Siapa kita? Dinyalakan kamera dan mikrofonnya, ayo. Dengar suara saya? Oke. Yuk kita jargon dulu. Siapa kita? Muga Deta. Muga Deta. Juara. Oke, semangat dong. Di sini lanjut pelajaran berikutnya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan kita baca hamdalah dulu setelah mengikuti pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.